Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang tradisi yang ada di Toraja, yaitu Manggaraga Banua. Perkenalkan anggota kami, ada saya yaitu Graciela, Birgita, Chelsea, Clarentia, Jessica, Lakesha, Shiren, dan Yuri. Enjoy! Pengertian Mangrara Banua. Mangrara Banua adalah upacara syukuran kebiasaan masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembuatan rumah adat Toraja atau tongkonan. Dalam acara ini biasanya digelar oleh satu rumpun atau silsilah keluarga yang digelar dengan meriah. Ini salah satu adat Aluk Todolo atau orang terdahulu Toraja sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas terbangunnya rumah tongkonan. Kata salah satu seorang tokoh adat Toraja yang bernama Pongdatu. Berikutnya adalah dampak positif dari Mangrara Banua. Yang pertama adalah mempererat rasa kekeluargaan di antara masyarakat. Yang kedua, memberi ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait warisan leluhur. Ketiga, menyatukan rumpun keluarga Toraja. Dan yang keempat, tradisi ini dapat tetap terlestarikan dan tidak terlupakan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Jika tadi kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu terdapat 4 poin. Yang pertama, dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hutan, kehilangan keanekaragaman hayati. Mengapa? Karena tradisi ini melibatkan pembakaran hutan, yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di hutan. Yang kedua adalah merusak kualitas udara akibat emisi gas dari pembakaran-pembakaran yang ditimbulkan oleh tradisi ini. Yang ketiga, dapat memicu kerugian secara ekologis dan ekonomis, karena upacara ini berkontribusi pada perubahan iklim melalui pelepasan gas rumah kaca. Dan kekurangan yang terakhir yaitu bentuk paganisme atau penyembahan berhala, karena tradisi ini melibatkan aturan Aluk Todolo yang berwujud ritual yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Perkiraan biaya untuk tradisi masyarakat Toraja yaitu Mangrara Banua sendiri yang merupakan tradisi selamatan atas selesainya pembangunan tongkonan. Tentunya biayanya dapat mencapai puluhan juta. Sebetulnya biaya yang dikeluarkan tergantung dari bahan pangan apa yang ingin disiapkan, makanan untuk menyambut tamu, serta dekorasi-dekorasi acara dan pernak-pernik untuk mendekorasi tongkonan. Nah, yang pertama itu ada babi yang akan dikorbankan, biasanya berharga 3 juta per ekor. Kerbau yang akan dikorbankan biasanya berharga 20 juta sampai 30 juta per ekor. Nah, yang kedua itu pernak-pernik untuk menghias tongkonan biasanya menghabiskan biaya kurang lebih 1 juta. Yang ketiga itu makanan tambahan lauk dan minuman yang bisa menghabiskan biaya kurang lebih 1 juta tergantung banyaknya tamu yang hadir. Upacara Mangrara Banua dengan fungsi untuk meresmikan rumah tongkonan ini dilakukan dengan beberapa rangkaian proses. Adapun proses-prosesnya yaitu upacara dimulai dengan sambutan dari para pemuka adat. Kemudian upacara dimeriahkan oleh para wanita-wanita Toraja yang menampilkan tari-tarian yang diiringi dengan tabuhan gendang. Upacara adat ini dimulai dengan Mapadao Para, yaitu pelaksanaan pemasangan atap rumah dengan kurban 1 atau 2 ekor babi sebagai lauk pauk. Kemudian Mangrara Banua disangaloi yang dilakukan di mana seluruh keluarga tongkonan dengan membawa kurban, babi dan makanan sebagai tanda selesainya pembangunan rumah. Upacara dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Pada tingkatan ketiga, ada Mangrara Banua di Talung Aloi, yang merupakan upacara syukuran rumah yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Upacara Mangrara Banua di Talung Aloi dilakukan dengan tingkatan acara hari pertama dilakukan Mata Rampak, yaitu pemasangan atap-atap kecil. Hari kedua disebut Mapapa atau Alo Matana, hari puncak, di mana seluruh keluarga datang berbondong-bondong dan membawa babi dan makanan. Dan hari ketiga disebut Mabumbung, sebagai tanda bahwa rumah sudah selesai dan akan dipasangkan bubungan tongkonan. Puncak acara terletak pada penyembelihan babi untuk diambil darahnya dan dianggap sebagai penyucian bagi peresmian rumah tongkonan baru tersebut. Pelaksanaan tradisi Mangrara Banua sendiri terlaksana di Toraja bagian utara. Biasanya syukuran terletak di depan tongkonan yang sudah mau jadi. Ada pula beberapa hal yang harus kita sediakan untuk melaksanakan tradisi Mangrara Banua ini. Seperti yang pertama itu kurban. Kurban dapat berupa babi, kerbau, dan ayam. Kurban yang dibawa biasanya 200 hingga 300 babi dan 1 kerbau. Yang kedua, beras. Beras dipercaya dapat membawa keberuntungan dan berkat bagi yang membawanya. Yang ketiga, minuman. Minuman akan diberikan kepada semua orang yang hadir saat persembahan tarian. Yang keempat, ada pernak-pernik. Pernak-pernik biasanya kita gunakan untuk menghias tongkonan yang ingin disyukurkan.
Yang kelima, ada makanan. Makanan biasanya diberikan pada saat akhir acara kepada semua orang yang datang. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat.